Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syifa Aulia Ayustini, NPM 2016-455-00001, dari kelas S 6C, akan mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 5 saya, yang akan membuat bangunan mixed use building, di mana terdiri dari dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi mall sebagai bangunan komersil, dan fungsi kedua itu apartemen sebagai tempat tinggal. Nama bangunan saya itu adalah Kemayoran City Place, di mana konsep bangunan ini adalah future iconic living dengan pendekatan green arsitektur. Lokasi site saya berada di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Utara. Luas lahannya itu 30.000 meter persegi atau 3 hektar. KLB dari kawasan Jakarta tersebut sebesar 40% dan KDB-nya itu 5. Jadi peruntukan lahan yang saya buat itu berada di zona campuran, antara lain perdagangan, perkantoran, serta jasa. Dari konsep Future Iconic Living itu dimaksudkan saya membuat satu bangunan yang multifungsi yang terdiri dari shopping center dan apartemen. Jadi kita tinggal di apartemen bisa langsung menuju akses ke area retail komersil. Dengan pendekatan green arsitektur sendiri, saya membuat konsep agar meminimalisir pengaruh buruk terhadap lingkungan, alam semesta, manusia, dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Jadi memanfaatkan sumber energi yang ada secara efisien dan optimal. Dari site tersebut, saya mendapatkan problem shaking itu karena perkembangan kebutuhan akan fasilitas pelayanan jasa seperti pusat perbelanjaan di Jakarta semakin pesat. Untuk mengantisipasi problem tersebut, saya maka muncul ide dengan memanfaatkan lahan dengan konsep multifungsi atau mixed use building yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang keterbatasan lahan dan nilai guna lahan, serta peraturan zoning regulasi tanah, penyediaan prasarana dasar seperti air, listrik, dan rumah. Dari problem shaking tersebut, saya mendapatkan analisa dengan problem solving. Dengan adanya isu-isu yang ada, maka pembangunan multifungsi dengan hemat energi ke arah vertikal diharapkan dapat memanfaatkan keterbatasan lahan semaksimal mungkin. Jadi sehingga menciptakan kondisi kenyamanan bagi penggunanya. Sasarannya itu saya membuat perancangan tersebut untuk kalangan menengah serta menengah ke bawah. Jadi dapat terjangkau untuk semuanya, untuk area apartemen. Yang kedua itu untuk mahasiswa yang mencari tempat tinggal untuk kuliah, dan untuk keluarga berencana, terutamanya yang sedang mencari rumah karena kurangnya biaya serta kurangnya lahan yang tersedia sekarang. Dari analisa site, saya mencoba mencari dari simulasi kebutuhannya. Di sini saya mendapatkan analisa yaitu lantai basementnya terdiri dari 4 lantai, podiumnya 4 lantai untuk area mall retail, serta untuk kebutuhan apartemennya terdiri dari 2 tower yang masing-masing tower terdiri dari 44 lantai. Dari analisa tapak tersebut, analisa site saya berbatasan langsung dengan di sebelah utara, itu berbatasan dengan Citra Plaza dan Plaza Kemayoran, PRJ Kemayoran. Di sebelah timur ada tanah kosong, Jalan Benyamin Sueb. Di sebelah baratnya ada permukiman warga, dan di sebelah selatannya ada Polsek Jakarta Pusat. Jadi terintegrasi semuanya dengan akses jalan raya yang mudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa analisa, tapi tidak dijelaskan, namun bisa dilihat di gambar sebelah kanan saya. Ada analisa matahari,
Kemudian ada analisa hujan, analisa tapak, analisa angin, analisa pencapaian terhadap bangunan, pencapaian secara vertikal, analisa struktur, terdiri dari struktur pondasi serta struktur atap, serta kebutuhan ruang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan site plan saya dari bangunan saya. Pertama, untuk alur sirkulasi umumnya itu untuk kendaraan online atau TOD itu lewat dari sini yang saya tandai. Terus kemudian untuk pengunjung umumnya yang mau ke mall atau untuk apartemen, dia bisa masuk lewat sini yang ada tandanya, terus memutar melewati putaran lingkaran yang ada di depan entrance, kemudian bisa visit ke entrance, langsung menuju ke basement atau bisa langsung keluar area bangunan. Di keluar area bangunan tersebut, saya membuat 2 jalur. Yang pertama untuk jalur motor, jadi langsung di sini saya menjadi satu bagian untuk alur sirkulasinya, namun untuk alur sirkulasi keluarnya saya membuat 2 akses, yang satu untuk akses mobil dan yang satu lagi untuk akses motor. Untuk akses motor saya membuat arah jalur lurus langsung ke arah Jalan Angkasa, yang satu lagi bisa ke arah agak belok menikuk sedikit ke arah Jalan Angkasa, namun dekat dengan area keluar jalur online. Dan ini adalah gambar block plan saya. Dari block plan saya ada beberapa keterangan. Yang pertama itu poin 1 itu adalah apartemen tower A. Yang kedua itu ada apartemen tower B. Yang ketiga itu ada area outdoor area outdoor. Yang keempat itu ada infinity pool, akses kolam renang untuk si pengguna apartemen. Kemudian Anda bisa melihat ini adalah gambar dari podium saya, mulai dari ground floor, area lantai 1, area lantai 2 sampai 3 itu termasuk area mall. Dan ini kemudian pembagian dari untuk towernya, ada dimulai dari lantai 4 itu area publik, seperti area multi-purpose hall, terus kindergarten, terus area cafe, terus ada clinic room. Ini untuk tower A dan tower B. Terus kemudian di lantai 5 sampai lantai 29 itu untuk area private-nya untuk si pengguna apartemen, bedroom-bedroomnya. Dan lantai 30 itu area refuge area atau area kosong dimana untuk kondisi darurat. Jadi misalkan terjadi kebakaran, dari lantai atas bisa turun ke area refuge area, jadi tidak perlu akses ke bawah, tinggal tunggu penyelamatan tim damkar atau yang lainnya. Terus area dari lantai 31 sampai 43 itu lanjut untuk penggunaan private bedroomnya. Dan area atas itu untuk semacam panel-panel, penempatan panel-panel atau mesin-mesin pumping. Ini adalah maket saya. Jadi di sini dari lantai ground sampai lantai 3 itu untuk area mall komersil, bangunan komersilnya. Yang di sini untuk area apartemennya dari lantai 4 sampai lantai 29. Kemudian ada refuge. Lalu ditambah area apartemen lagi. Ini untuk tampak sampingnya. Ini untuk tampak depannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari perancangan bangunan tersebut,
problem shaking dan problem solving yang saya analisa sendiri, saya memiliki solusi perancangan konsep future iconic living dengan pendekatan green architecture adalah memberi kenyamanan serta kemudahan bagi si pengguna maupun si penghuni apartemen. Penggunanya itu untuk area komersil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.